Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Pratama Putra. Pada kali ini saya akan jelaskan aliran sistem informasi lama pada klinik XYZ. Yang pertama, pasien datang ke klinik dan bagian administrasi mencatat data pasien. Setelah data pasien dicatat oleh bagian administrasi, lalu data tersebut diberikan kepada dokter untuk melakukan pemeriksaan. Dan bagian administrasi tersebut menyalin atau mencatat lagi data tersebut ke dalam buku besar. Setelah pemeriksaan, dokter juga mencatat hasil pemeriksaan pasien. Data hasil pemeriksaan tadi diberikan lagi kepada bagian administrasi. Selanjutnya, jika pasien harus dirawat, maka bagian administrasi akan mengeluarkan surat rawat inap dan melakukan perawatan kepada pasien. Kemudian, administrasi menghitung biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien, misalnya biaya obat dan lain sebagainya. Kemudian, administrasi membuat rincian biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien dan kemudian dicetak ke dalam beberapa kwitansi sebanyak 2 rangkap. Yang satunya akan diberikan kepada pasien agar pasien nanti tahu berapa biaya yang akan dikeluarkan. Dan nantinya laporan rincian biaya akan diserahkan kepada pimpinan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aliran sistem informasi baru. Pertama, bagian administrasi akan memberikan formulir kosong kepada pasien. Kemudian, pasien akan mengisi formulir kosong tersebut. Setelah formulir tersebut terisi, formulir yang terisi tersebut akan diberikan lagi kepada bagian administrasi. Kemudian, bagian administrasi akan menginputkan data pasien dan membuat laporan data pasien. Setelah laporan data pasien terbuat, maka bagian administrasi akan mencetak kartu pasien. Kartu pasien tersebut akan diberikan kepada pasien dan juga bagian administrasi akan melakukan pemeriksaan pasien. Hasil pemeriksaan pasien akan diserahkan kepada dokter. Dokter akan melakukan perawatan pasien. Hasil perawatan pasien tersebut akan diberikan lagi kepada administrasi. Setelah itu, bagian administrasi akan mengentri pembayaran. Setelah rincian pembayaran dibuat, administrasi akan membuat kwitansinya sebanyak 2 rangkap. Yang satunya akan diberikan kepada pasien. Kemudian, bagian administrasi akan merekap kwitansi tersebut dan membuat laporan pendapatan. Laporan pendapatan tersebut akan diberikan kepada pimpinan sebagai bukti. Baik, di sini saya akan menjelaskan konteks diagram. Terdapat 4 entitas di sini, yaitu pasien, bagian administrasi, dokter, dan pimpinan. Yang pertama, entitas pasien. Sistem melakukan output kepada pasien. Kemudian pasien menerima kartu pasien dan kwitansi. Selanjutnya, bagian administrasi melakukan input ke dalam sistem. Input yang dilakukan bagian administrasi tersebut yaitu formulir data pasien, rekap data pasien, entry pembayaran, serta rekap kwitansi. Kemudian sistem mengeluarkan output kepada bagian administrasi, dan bagian administrasi mendapatkan kartu pasien, laporan data pasien, kwitansi, serta laporan pendapatan. Kemudian sistem melakukan output kepada entitas dokter dan mendapatkan kartu pasien. Dan yang terakhir, sistem melakukan output kepada pimpinan dan pimpinan mendapatkan
laporan pendapatan, dan laporan data pasien. Selanjutnya saya akan menjelaskan data flow diagram. Proses yang pertama yaitu pasien menyerahkan formulir data pasien. Formulir data pasien tersebut akan diberikan kepada bagian administrasi. Kemudian bagian administrasi akan menginputkan data pasien. Data pasien tersebut akan ditampilkan, kemudian diberikan kepada dokter. Selanjutnya, dokter akan memeriksa pasien dan menginputkan data hasil pemeriksaan. Kemudian, data tersebut akan diberikan lagi kepada bagian administrasi. Jika pasien perlu dirawat, maka bagian administrasi akan mengeluarkan surat rawat inap dan merekap data medis. Setelah merekap semua kebutuhan pasien, data tersebut akan diberikan lagi pada bagian administrasi, dan bagian administrasi menginput rincian kebutuhan pasien dan biaya. Rincian data tersebut akan direkap oleh bagian administrasi dan data rekap laporan tersebut akan diberikan pada pimpinan. Setelah itu, bagian administrasi akan membuat kwitansi rincian biaya. Rincian biaya tersebut akan diberikan kepada pasien agar pasien tahu berapa harus dibayar. Kemudian data pembayaran tersebut akan dibayar oleh pasien kepada bagian administrasi. Baiklah, yang terakhir yaitu entity relation diagram. Di sini kita mempunyai dua data, yaitu data pertama data pasien dan yang kedua administrasi. Data pasien memiliki beberapa entity. Yang pertama itu ID pasien sebagai primary key, nama pasien, alamat, nomor HP, dan rekam medis. Sementara data administrasi, kita memiliki nomor administrasi sebagai primary key, ID pasien sebagai foreign key, tanggal administrasi, jenis kamar, lama dirawat, dan total bayar. Hubungan antara ini yaitu one by one, karena satu data pasien hanya bisa melakukan satu kali transaksi. Baik, saya rasa cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.